Halo teman-teman, Halo, Halo, Hai Kak, yang belum on cam dulu ya, dan diajakin lagi teman-temannya buat join. Baik ya teman-teman, kita mulai aja. Sebelumnya suara saya terdengar nggak? terdengar Elisa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Pembina UKM Trust Untirta, Taria Sudiana MSI. Yang kami hormati, Ketua Umum UKM Trust Untirta, Saudara Muhammad Rafli Adiansyah. Yang kami hormati, Kepala Departemen Screen Media, UKM Trust Untirta, Saudari Adinda Syafa Takila, beserta teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita haturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat melaksanakan acara coaching klinik ke-1 yang diselenggarakan hari Sabtu 10 April 2021 dengan materi pengenalan Adobe Photoshop. Baiklah, sebelum memulai acara, izinkan saya, Elisa Amelia, selaku moderator, membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan-sambutan. Yang ketiga, penyampaian materi. Yang terakhir, penutup. Agar acara berlangsung dengan lancar dan bermanfaat bagi seluruh peserta yang hadir, marilah bersama-sama kita memulai acara ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, sambutan Kepala Departemen Screen Media UKM Trust Untirta, Saudari Adinda Syafatakila. Kepada Saudari Adinda, kami persilahkan. ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kepada Pembina UKM Trust, Bapak Ria Sudiana MSI, yang kami hormati rekan-rekan MPO dan beserta jajarannya, dan yang kami hormati Ketua Umum UKM Trust Muhammad Rafli Adiansyah beserta jajarannya, dan yang saya banggakan teman-teman peserta coaching klinik 1 kali ini. Nah, puji syukur alhamdulillah kita bisa bertemu ya walaupun secara virtual di agenda kali ini coaching klinik 1. Yang mana coaching klinik 1 ini topiknya adalah pengenalan Adobe Photoshop. Nah, nantinya diharapkan teman-teman setelah mengikuti coaching klinik 1 ini bisa mengenal dan menggunakan tools yang biasanya diperlukan untuk mendesain poster di Adobe Photoshop.
Nah, jadi semoga teman-teman Tapi itu nggak bisa tipis. menyimak dengan baik materi yang disampaikan oleh pemateri kita kali ini, sehingga teman-teman bisa mendesain menggunakan Makin workshop nanti apa sendiri. namanya Kin? Nah, Ngulangin agar bisa mengikuti kegiatan coaching klinik 1 kali ini dengan lebih baik, diharapkan teman-teman diingatkan lagi ya, dipersiapkan perangkat dan aplikasi yang akan kita gunakan selama coaching klinik 1 kali ini. Demikian yang bisa disampaikan. Terima kasih sekali lagi kepada teman-teman dan semangat mengikuti coaching klinik 1 kali ini. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan udah kita udah selesai lah, ya kan? Terima Hari ini kasih sampai Saudara Dinda telah memberikan sambutan. Selanjutnya, saya persilahkan kepada Saudara Afri selaku Ketua Umum UKM Trust Untirta untuk memberikan sambutan, sekaligus membuka acara coaching klinik 1 pada hari ini. Kepadanya, Masih kami ingat nggak persilahkan. perkaliannya? Ya, Perkalian dulu. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, udah lama banget nih kita nggak salam trust ya. Saya mau salam trust dulu ya dari teman-teman ya. Bisa ya teman-teman, silakan on mic dulu. Kita sama-sama bangkitkan semangat dulu di pagi hari yang cerah ini. Ya, salam trust, muda, cerdas, berprestasi. Nah, luar biasa teman-teman. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Ria Sudiana MSI selaku pembina UKM Trust Untirta, yang saya hormati teman-teman MPO beserta jajarannya, dan yang saya banggakan nih teman-teman panitia dari khususnya dari Screen Media, Ibu Kadep dan jajarannya, dan teman-teman peserta coaching klinik hari ini yang sangat luar biasa antusias, semoga sampai akhir nanti ya. Puji syukur ya kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita masih diberikan kesehatan teman-teman, sehingga kita bisa berkumpul dalam ruang virtual meet ini ya, meskipun masih virtual tapi semoga tidak mengurangi rasa ingin belajar kita yang semakin kuat. Dan yang saya hormati juga nih pemateri kita, ada Mas Aldi Riza. Gimana Mas Aldi, kabarnya sehat? Alhamdulillah baik Bang. Oke, sehat ya. Ya, jadi teman-teman, ini jadi coaching klinik pembuka ya di kepengurusan Kabinet Eksplorasi tahun ini. Harapannya teman-teman, semoga dengan adanya coaching klinik ini teman-teman bisa belajar hal baru yang teman-teman tadinya nggak tahu seputar desain, jadi sekarang punya pengetahuan atau insight baru tentang desain nih. Karena benar-benar dari dasar ya teman-teman, ini benar-benar dari basicnya, dari fundamentalnya teman-teman belajar. Nah, oleh karena itu saya berharap teman-teman perhatikan secara baik materi yang bakal disampaikan. Kalau misalnya ada hal apapun yang teman-teman nggak ngerti, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya. Karena kalau ketika teman-teman malu bertanya, nah itu akan susah ke depannya gitu ya. Makanya tolong kalau ada yang nggak ngerti atau nggak jelas, sampaikan saja, tanyakan saja gitu. Biar kita bisa diskusikan bareng-bareng. Nah, biar teman-teman juga nanti setelah selesai dari coaching klinik ini, ya teman-teman udah bisa gitu. Gitu. Jadi ada perubahan, ada hal yang bisa teman-teman dapatkan setelah kelas ini. Saya nggak mau teman-teman nanti ikut kelas ini cuman sekedar ya udah gitu loh, nggak ada hasil apapun gitu. Itu sayang banget. Jadi waktu teman-teman tuh terbuang sia-sia kalau kayak gitu. Nah, oleh karena itu manfaatkan coaching klinik 1 ini dengan pemateri kita yang udah ada nih luar biasa banget, nanti dibacakan mungkin CV-nya ya. Dan semangat terus buat teman-teman semua, meskipun ini di akhir pekan, kalian adalah orang-orang hebat yang mau meluangkan waktunya untuk tetap produktif di hari libur ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk itu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, acara coaching klinik ini kita
secara resmi dibuka ya. Itu aja mungkin yang dapat saya sampaikan. Selamat belajar teman-teman semua, selamat menimba ilmu, selamat melaksanakan coaching klinik N1. Semoga acara ini bisa lancar dan teman-teman bisa antusias sampai dengan selesai nanti. Sampai nanti coaching klinik berikutnya. Demikian, apabila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudara Rafli yang telah memberikan sambutan sekaligus membuka acara coaching klinik ke-1 pada hari ini. Baik, teman-teman, selanjutnya kita akan melangkah ke acara inti pada hari ini. Acara yang paling ditunggu-tunggu yaitu coaching klinik 1 dengan materi pengenalan Adobe Photoshop. Sih udah gak sabar banget ya teman-teman semua. Tapi sebelum itu, dimohon kepada teman-teman semua untuk mematuhi tata tertib yang telah di-share di grup WhatsApp. Diharapkan juga kepada teman-teman peserta untuk mengaktifkan kamera selama acara berlangsung ya. Oke, diinfokan juga kepada para peserta, setelah pemaparan materi akan ada sesi tanya jawab. Jadi dimohon menyiapkan pertanyaan terbaiknya ya. Baik, sebelum kita masuk ke materi, saya akan membacakan CV dari pemateri kita yang luar biasa banget. Pastinya jauh banget ya di bagian share. Ya baik. Nama Aldi Riza Rahmawan, tanggal lahir 18 Juni tahun 2000, umur 20, nomor telepon 0857899438, email aldirizarahmawan@gmail.com, alamat Brebes, Jawa Tengah, riwayat pendidikan SD Negeri Adisana 02 tahun 2006 sampai 2012, SMP Negeri 1 Bumi Ayu tahun 2012 sampai 2015, SMK Negeri 1 Tonjong tahun 2015 sampai dengan tahun 2018, Universitas Sultan Agung Tirtayasa tahun 2019 sampai dengan sekarang. Pengalaman, game designer Brilliant Trimatra Utama tahun 2018 sampai dengan 2019. Baiklah, itu CV dari pemateri kita hari ini. Pada Kak Aldi, saya persilakan untuk menyampaikan materi. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Riza Rahmawan. Saya dari jurusan Teknik Elektro angkatan 2019 dan anggota staf kepelatihan di Departemen Screen Media. Nah, sebelumnya di sini saya akan langsung saja mungkin ya bertanya, teman-teman udah pada install aplikasi Photoshop-nya atau belum? Sama video pengenalan interface dan tools-toolsnya. Oke, saya langsung share screen saja. Nah, di sini kan kemarin saya sudah membagikan juga video tentang pengenalan interface dan tools yang ada pada Photoshop CS6 ini. Nah, di sini saya hanya akan mereview sedikit tentang tools-toolsnya. Jadi di sini saya akan menyampaikan materi tentang pembuatan poster ataupun pamflet. Untuk desain yang sudah jadinya, kira-kira kita akan membuat desain seperti ini. Nah, untuk membuat desain seperti ini itu kita bakal lebih banyak menggunakan seperti ini pen bucket tools. Ini nanti akan kita gunakan untuk mewarnai. Tapi sepertinya karena saya sudah menjelaskan juga tools-toolsnya yang pada video yang sudah saya share di materi kali ini, saya akan langsung saja masuk ke materi pembuatan poster pada Photoshop ini. Nah, yang pertama stepnya teman-teman dapat langsung ikutin ya, pastikan dulu sudah dibuka Adobe Photoshop-nya.
Kemudian kita masuk ke file di sini, kita dapat klik new atau dapat menekan Ctrl+N pada keyboard langsung. Nah, di sini kita atur namanya, kita buat namanya poster. Kemudian di sini kita atur lebar dari file yang akan kita buat kanvasnya. Di sini saya menggunakan resolusi 1024 pixel. Nah, teman-teman kalau di sini belum dirubah menjadi pixel, pastikan dirubah dulu menjadi pixel. Di sini juga. Kemudian ini juga sama resolusinya 1024 pixel. Nah, sebenarnya resolusi lebih tinggi lagi akan lebih bagus, cuman akan berpengaruh terhadap image size-nya juga yang bakalan lebih besar. Kemudian di sini resolusinya kita atur menjadi 300 biar gambarnya lebih tajam. Tuh, lalu klik OK. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Apakah bisa diikuti? Kemudian di video kemarin saya menjelaskan tentang navigasi yang ada pada aplikasi Photoshop ini. Nah, di Photoshop ini kita bisa melakukan zoom in dan zoom out. Zoom in dan zoom out itu bisa dilakukan dengan 3 cara. Kemarin maaf di video saya salah menjelaskan, hanya 2 cara. Nah, yang pertama itu dengan menggunakan tools ini, zoom tools. Nah, di sini ada settingannya, ada yang minus, ada yang plus. Nah, yang plus ini digunakan untuk zoom in, dan yang min ini digunakan untuk zoom out. Nah, seperti ini. Kemudian cara kedua, kita bisa menekan tombol control pada keyboard, kemudian dengan tombol plus. Nah, untuk zoom in dan tombol min untuk zoom out. Nah, cara ketiga itu bisa menahan tombol Alt pada keyboard, kemudian lakukan scroll wheel dan scroll down di mouse. Nah, seperti ini. Selain itu juga ada yang namanya ini bisa digeser kanan kiri seperti ini workspace-nya menggunakan navigasi yang ada di bawahnya. Nah, pertama ini kan kita baru membuat file baru tadi. Nah, terus ini filenya itu masih kekunci sebagai background. Nah, di Adobe Photoshop CS6 ini, background ini kita ubah dulu menjadi dengan klik kanan. Kemudian kita ubah menjadi layer from background. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini maka sudah kita bisa edit layernya. Di sini saya namakan background. Nah, kemudian sudah kita namakan background, kemudian kita akan mewarnai ini menjadi warna biru. Bebas sih sebenarnya warna apa aja. Tapi di sini saya akan menggunakan warna biru. Untuk melakukan pewarnaan, itu kita bisa menggunakan gradient tool ataupun paint bucket tools. Ada juga brush tool sih. Nah, tapi di sini saya akan mencontohkan penggunaan gradient tools. Nah, gradient tools ini gunanya untuk membuat gradasi. Kita bisa memilih gradasinya di sini. Kita akan menggunakannya seperti apa. Di sini saya akan menggunakan yang black and white. Caranya adalah dengan kita mengklik kiri, kemudian tarik ke sini, seperti ini. Klik kiri, tahan, tarik, kemudian lepas. Nah, maka akan ambil seperti ini. Nah, karena saya tidak mau menyimpan ini, saya dapat membalikannya dengan menekan ini, step backward, atau Alt plus Ctrl Z. Nah, untuk membalikannya lagi. Nah, di sini saya akan menggunakan paint bucket tools. Paint bucket tools, kemudian kita untuk memilih warna di Photoshop itu kita bisa menggunakan di area sini ataupun di sini, sama saja. Nah, di sini kita akan menggunakan warna biru. Oke, terus kita langsung kursor diarahkan ke area putih ini, kita langsung klik saja seperti ini. Nah, maka akan berubah warna menjadi biru. Kemudian di Adobe Photoshop ini ada menu yang dinamakan layer. Nah, layer ini seperti lapisan-lapisan. Dia ini kan background lapisan paling bawah. Nah, kita akan membuat lapisan yang lebih atasnya. Nah, caranya kita dengan mengklik tombol yang ada di pojok bawah sini, create a new layer. Nah,
Di sini saya namakan background putih. Nah, untuk membuka background putih ini, saya akan membuat seperti lengkungan dengan menggunakan pad. Untuk pad sendiri, kita bisa menggunakan pen tools maupun freeform pen tools. Nah, di sini saya akan menggunakan pen tools. Nah, untuk penggunaan pen tools, itu kita dapat mengklik dulu seperti ini. Klik kiri, kemudian klik area di sini, klik kiri dan tahan, kemudian tarik. Seperti ini, diarahkan. Klik kirinya masih ditahan. Kemudian klik di area sini, tahan lagi, dan tarik, kita atur lengkungannya. Kemudian lepas, kita klik di area sini, klik ke area sini, klik ke area sini, dan hubungkan lagi. Nah, seperti ini. Kemudian, di sini kan kita masih membuat sebuah pad. Nah, gimana sih caranya mengubah pad ini menjadi area yang diseleksi gitu. Jadi di Photoshop itu ada namanya area terseleksi. Nah, jika kita menyeleksi suatu area, maka kita hanya dapat menggambar di area situ saja. Di sini cara membuatnya, saya akan pilih selection. Di sini di option bar ada menu selection. Kita pilih selection. Nah, di sini ada filter radius. Nah, ini tuh digunakan untuk mengatur jaraknya. Jarak dari pad ini kita akan membuat seleksi jaraknya berapa gitu. Nah, di sini saya akan tetap menggunakan 0. Oke. Nah, maka dia akan terseleksi. Nah, di bagian yang terseleksi ini kita akan menggambarkan suatu objek berwarna putih. Jadi kita mengganti warnanya terlebih dahulu. Di sini kita gunakan warna putih. Oke. Tadi kan kita sudah menggunakan Paint Bucket Tools nih. Nah, di sini saya ingin menggunakan Brush Tools. Nah, Brush Tool ini di sini ada pengaturannya untuk mengatur size-nya. Terus kemudian ada jenis brush yang akan kita gunakan, kemudian ketajamannya dan opacity-nya. Nah, di sini untuk mengatur besar brush tool itu nggak harus dari size ini ya. Kita juga bisa menggunakan tombol pada keyboard, yaitu tombol kurung siku buka dan kurung siku tutup. Nah, kurung siku buka itu untuk mengecilkan dan kurung siku tutup itu untuk membesarkan. Nah, bisa kalian coba dulu. Nah, seperti ini. Nah, kita akan mewarnai ini warna putih. Terus kalau jika ada kesalahan nih, kita bisa menggunakan juga eraser tool. Nah, eraser tool ini untuk menghapus. Oke, kemudian kita kan akan menghilangkan seleksi di area ini. Kita bisa menekan tombol Ctrl+D pada mouse ataupun masuk ke menu select, terus di sini di select. Nah, maka seleksinya akan hilang. Dan kita menggunakan move tool. Di move tools ini, teman-teman pastikan di option bar-nya itu ininya sudah tercentang. Show, transform control, dan auto select-nya. Kemudian, jika kita ingin memindahkan objek ini, kita dapat klik kiri, tahan. Nah, kita dapat memindahkan. Kemudian lepas untuk memindahkannya. Kemudian untuk mengembalikan ke posisi awal tadi, kita dapat menekan Ctrl Z. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan membuat sebuah layer baru. Di sini kita akan menggunakan ellipse tools. Bisa juga menggunakan objek lain, tapi di sini saya akan menggunakan ellipse tools. Nah, untuk penggunaan ellipse tools ini, kita dapat mengklik kiri lalu tahan seperti ini. Dia akan muncul sebuah lingkaran. Saat seperti ini, saat hanya menahan tombol klik kiri, lingkaran yang kita buat itu dapat berubah ukurannya dan tidak proporsional. Nah, untuk membuatnya menjadi proporsional, kita dapat sambil menahan tombol shift pada keyboard. Nah, seperti ini, sambil ditahan tombol shift-nya. Seperti ini. Yap. Nah, di sini juga ada pengaturan lagi. Di sini pengaturan untuk pewarnaan. Nah, strokes ini dilakukan untuk pengaturan bordernya atau garis luarnya.
di sini objek ini tidak akan saya beri garis luar, maka di sini saya nonaktifkan di tanda silang ini. Kemudian di bagian fill-nya ini warna yang ada di dalamnya. Kita akan menggunakan biru yang ada di sini. Nah, gimana sih untuk mengambil warna biru yang ada di sini? Nah, kita masuk ke fill, terus kita masuk ke yang ini, yang paling kanan, kita klik di sini, terus kita otomatis masuk ke eyedropper tool. Nah, kita langsung klik saja warnanya di sini, arahkan kursornya. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, maka di sini akan berubah warnanya sesuai. Kemudian kita lakukan zoom in pada objek ini. Kita masuk lagi ke Move Tools. Di Move Tools, nah di sini saya akan beri nama dulu di layarnya, lingkaran. Oh ya, perlu saya katakan lagi bahwa di Photoshop itu terdapat layer-layer yang memudahkan kita untuk bekerja. Nah, posisi layer itu, semakin atas posisi layernya, dia akan menimpa layer yang di bawahnya, seperti itu. Contohnya, ini kan tadi background warnanya biru semua. Nah, terus kita timpa dengan background putih. Nah, saat background putih ini dinonaktifkan, nah, maka yang tampil adalah background birunya. Nah, kita bisa menonaktifkan layer dengan mengklik tombol mata ini. Nah, kemudian kita akan menduplikasi objek yang kita buat ini, yaitu objek lingkaran tadi. Untuk menduplikasi objek pada Photoshop itu ada dua cara. Cara pertama, kita menahan tombol Alt, kemudian mengarahkan ke objek yang akan kita duplikat. Kemudian setelah kursor berubah menjadi ada dua yang warna hitam dan warna putih ini, kita klik dan drag ke bawah. Nah, dia akan menduplikasi objeknya. Kemudian cara kedua ini lebih mudah sih sebenarnya. Kita menekan tombol Ctrl plus J. Nah, dia akan muncul layar baru dan di sini akan bertumpuk. Jadi kita pindahkan salah satunya seperti ini. Nah, kita lakukan lagi Ctrl J, kemudian kita pindahkan lagi seperti ini. Kita Ctrl J lagi, kemudian kita pindahkan lagi ke sini. Nah, layer di sini, ini kan banyak banget nih layernya. Nah, kita pasti bingung dong, kayak nanti semakin banyak layernya, ini akan semakin bikin ribet gitu kan. Nah, untuk menggabungkan layer ini, kita bisa klik seperti ini. Kita menyeleksi semua objek ini dulu. Untuk menyeleksi, kita bisa melakukan dengan dua cara. Itu ada seleksi langsung di sini dengan mengklik objeknya, kemudian menahan shift, mengklik objek lain, menahan shift, mengklik objek lain. Nah, cuman ada cara yang lebih gampang lagi. Kita langsung klik kepada bagian layer ini di objeknya, objek keempat, terus kita tahan shift, lalu klik di bagian objek lingkaran yang awal ini. Nah, otomatis dia akan terseleksi semua. Kemudian, untuk menggabungkan dari setiap objek ini, kita dapat klik kanan, kita gabungkan, merge, shapes. Nah, dia akan tergabung menjadi satu objek. Bisa kita pindah-pindahkan seperti ini. Nah, sampai sini apakah masih bisa diikuti? Karena kondisinya online kayak gini juga, jadi saya susah apakah kalian bisa mengikuti atau tidak. Sebenarnya saya pengennya langsung sih, jadi nggak usah ada sesi materi baru tanya jawab kayak gitu. Jadi lebih baik saya menyampaikan beberapa step, terus kalian ikutin, dan nanti kalau ada yang bingung langsung ditanyakan kayak gitu. Ini apakah bisa dilanjut materinya? Oke, baik, saya lanjut saja. Di sini kan tadi kita sudah membuat objek ini. Nah, kita akan memindahkan objek ini ke posisi di kanan ini, tapi dengan warna yang putih. Nah, caranya kita menyeleksi lagi nih layar lingkaran copy 4 ini. Kemudian kita klik Ctrl J. Nah, jadi kan ada dua objek di sini saling bertumpuk. Kemudian dengan menggunakan Move Tools, nah kita klik, kemudian kita geser ke sebelah sini.
Nah, setelah digeser, ini kan objek sudah menjadi satu kesatuan. Nah, untuk mengubah warnanya, jika menggunakan tools-tools seperti paint bucket, terus brush tool, itu sedikit memakan waktu karena harus diseleksi dan kemudian diubah warnanya. Nah, untuk mudahnya, untuk mengubah warna ini, kita dapat klik kanan, kemudian masuk ke blending option. Nah, di sini ada namanya layer style. Bisa saya jelaskan dulu, di layer style ini kita bisa mengubah bentuk dari objek-objek ini. Nah, di sini ada pertama menu bevel and emboss. Nah, bevel ini jika kita aktifkan, nah di sini maka objeknya seperti timbul seperti itu, jadi seperti 3D. Kemudian ada counter juga, kemudian ada tekstur. Nah, tekstur objeknya jadi memiliki tekstur. Kemudian ada strokes. Nah, strokes ini merupakan kayak garis tepi gitu. Garis tepi bisa digunakan juga untuk huruf. Misal huruf di dalamnya warna apa, terus di luarnya warna apa, kita bisa menggunakan strokes. Kemudian ada juga inner shadow. Nah, inner shadow ini kita bisa menggunakannya untuk membuat bayangan di dalam objeknya. Kemudian ada juga inner glow, kita untuk membuat cahaya di sekitaran objeknya, di luar objek, di dalam objeknya. Kemudian ada satin, kemudian ada color overlay. Nah, di color overlay ini kita akan menimpa warna sebelumnya dengan warna baru. Nah, pengaturannya ada di sini untuk menambah warna barunya. Nah, di sini kan kita akan merubah ini menjadi warna putih, maka kita ubah menjadi warna putih seperti ini, maka dia berubah. Terus juga selain itu ada gradient overlay. Nah, gradient overlay ini sama seperti color overlay, cuman dia bedanya dia menggunakan gradient atau gradasi. Kemudian ada juga pattern overlay. Dia sama seperti color overlay juga, cuman dia akan memunculkan pattern atau gambar yang sudah ada sebelumnya. Kita juga bisa menambahkan gambar apa yang akan kita jadikan patternnya. Kemudian ada outer glow untuk ini kayak sinar di sekitaran objeknya. Kemudian ada drop shadow, ini untuk membuat bayangan pada objek. Nah, di sini kita hanya akan menggunakan color overlay. Nah, kita gunakan move tools lagi, lalu kita pindahkan objeknya ke bawah sini. Yap. Kemudian kita copy lagi objeknya dengan menekan Ctrl J, menduplikasi. Kemudian kita geser lagi ke bawah. Lalu untuk menyeleksi dua layer seperti tadi, kita klik layer pertama, kemudian kita tahan Shift dan klik layer kedua. Nah, kemudian kita geser, kita atur posisinya. Nah, seperti ini. Nah, sampai sini apakah masih bisa diikuti? Iya, Kak. Oke. Saya lanjut berarti ya. Nah, di sini kita akan belajar untuk membuka file baru, membuka file foto yang sudah ada sebelumnya. Kan biasanya kalau kita bikin poster tuh kita menempelkan foto orang tuh. Nah, dia gimana sih caranya misahin foto dari backgroundnya gitu? Nah, kalian tadi kan sudah saya beri file itu yang di grup, file aset itu. Nah, kalian ekstrak terus masuk ke dalamnya. Nah, di situ ada gambar yang bernama object.jpg. Nah, ini gambar ini, lalu kita buka. Nah, apakah sudah dibuka? Nah, dia akan membuka dua buah workspace atau ruang kerja di sini. Tadi yang kita pertama ini, kemudian yang kedua adalah ini. Untuk berpindah-pindah kita dapat klik kiri saja di tab-tabnya. Apakah sudah dibuka? Kalau sudah, bisa saya lanjutkan lagi. Iya, Kak. Nah, ini untuk menyeleksi objek ini, itu ada beberapa cara. Cara yang pertama,
kalau butuh ketelitian tinggi, kita bisa menggunakan pen tools. Jadi diikuti, di tracing seperti tadi yang tutorial pertama penggunaan pen tools. Nah, nanti sampai titik ini kan jadi sebuah pet tuh. Nah, nanti kita bikin selection. Nah, terus tapi kita tidak akan menggunakan pen tool. Terus juga ada yang namanya magnetic lasso tool. Nah, magnetic lasso tool ini kita contohkan. Dia akan menyeleksi objek secara otomatis, langsung menempel ke sisi tepinya. Dia langsung snap to objeknya gitu, kayak gini. Nah, dia langsung ke tepinya, kayak gitu. Nanti dilakukan muter kayak gini. Muter, terus sampai ke bawah. Kemudian kita klik enter. Nah, maka objeknya akan terseleksi, seperti itu. Nah, cuman di sini ada sebenarnya cara yang lebih gampang karena ini kan kita hilangkan seleksinya dulu dengan menekan Ctrl D. Ini kan backgroundnya hanya satu warna tuh. Nah, kita bisa menggunakan Magic Wand Tool. Magic Wand Tool ini akan menyeleksi secara otomatis. Jadi tinggal kita klik saja. Nah, dia hanya akan menyeleksi bagian luarnya kan. Nah, untuk membalikan seleksi ini, kita dapat masuk ke submenu select, kemudian kita di-inverse-kan. Nah, jadi dia dibalik, maka dia akan menyeleksi objek yang di dalamnya. Nah, untuk memindahkannya, kita bisa klik Ctrl C, kemudian kita masuk ke tab yang ini, kita Ctrl V. Nah, dia akan muncul di sini objeknya. Kita dapat memindahkannya dengan menggunakan Move Tools. Nah, seperti ini. Nah, ada juga cara satunya, kita bisa langsung mendrag ini, kita seleksi, terus langsung kita drag, kita masukkan ke sini. Ini juga bisa. Oh ya, saya belum menjelaskan untuk menghapus file, misal menghapus objek, kita seleksi objeknya, kemudian kita klik delete. Nah, itu untuk menghapus objek. Nah, di sini saya akan mengecilkan objek ini. Kita dapat mengklik dulu di pojok-pojok sini. Di pojok-pojok objeknya kan ada tanda-tanda kotak tuh. Nah, kita klik. Nah, terus pastikan sebelum mengklik, pastikan ini aktif dulu ya, show transform controls-nya. Kita klik, kemudian kita lakukan perubahan. Nah, di sini kan perubahannya tidak proporsional tuh, kalau kita langsung klik saja, menahan klik kiri. Nah, gimana sih biar proporsional? Kita Ctrl Z dulu, kita balikan. Nah, biar proporsional, kita klik di sini, maintain aspect ratio. Nah, saat kita tarik, dia akan proporsional seperti ini. Nah, jika kita ingin menyimpan, maka kita klik OK. Jika tidak, kita klik yang ini, yang lingkaran silang. Oke. Nah, di sini sudah cukup objeknya seperti ini. Gimana teman-teman? Masih bisa diikuti dengan baik? Yuk, gimana teman-teman? Kalau misalnya ada yang bertanya, langsung ditanyakan aja ya. Iya, kalau ada yang bingung. Soalnya interaksinya kayak gini, saya juga nggak tahu kalian paham atau enggaknya. Kalau teman-teman ada yang nggak ngerti, langsung tanya aja, jangan sungkan-sungkan. Saya lanjutkan dulu aja deh ya, nanti bisa ditanyakan lagi. Nah, terus selanjutnya saya akan mempraktekkan penggunaan dari tools di sini. Ada polygonal lasso tools. Nah, polygonal lasso tools ini kita akan membuat seleksi dengan garis-garis lurus. Kita lakukan zoom in di bagian bawah sini. Kemudian kita akan mengklik di sini, di daerah luar sini, klik. Kemudian tahan tombol shift. Kita tahan. Kemudian kalau sudah dirasa cukup jaraknya, kita klik lagi, kemudian masih tahan tombol shift, kita klik lagi, kemudian tarik ke sini lagi, kita klik, terus kita hubungkan lagi. Nah, seperti ini. Maka akan dibentuk seleksi seperti ini.
Nah, kita akan menggambarkan objek dalam area yang terseleksi ini. Sebelumnya kita menambahkan dulu satu buah layer baru di sini. Di sini kita bisa namakan layer nama gitu. Nah, pastikan layer ini sudah terseleksi. Kemudian kita masuk ke Paint Bucket Tools, warnanya warna putih. Kita tumpahkan di sini. Nah, seperti ini. Maka dia akan menjadi objek berwarna putih. Nah, objek ini juga dapat dipindah-pindahkan dengan Move Tools. Tapi pastikan dulu layer objek ini terseleksi. Karena kalau kita menyeleksi layer 1, terus kita berusaha memindahkan objek putih, ini bisa sih, karena saya sudah mengaktifkan auto select-nya. Nah, kita bisa menyeleksi objek secara otomatis jika mengaktifkan auto select. Jika tidak, kita harus masuk ke layer-layer tertentu untuk memindahkan objeknya. Nah, di sini selanjutnya saya akan membuat teks dengan menggunakan ini horizontal type tool. Nah, kita klik dulu pada horizontal text tool. Kemudian kita klik kiri untuk membuat sebuah tulisan. Kita klik kiri, tahan. Kita buat areanya dulu. Misal ukurannya segini, kemudian klik kirinya kita lepas. Nah, seperti itu. Kemudian di atas sini itu ada beberapa pengaturan yang bisa diatur, sama seperti di Microsoft Word sih sebenarnya. Di sini kita bisa mengatur ukurannya. Misal ukuran fontnya saya ingin menggunakan 18. Kemudian jenis fontnya teman-teman bebas ya, mau pakai font apa aja. Nah, kemudian rata teksnya di sini saya menggunakan teks rata kiri. Kemudian warna tulisannya kita ubah dulu. Di sini saya ingin menggunakan warna biru yang ada pada background ini. Jadi kita bisa langsung klik di sini, kemudian klik ke warna birunya, arahkan kursornya. Nah, maka berubah, kita klik OK. Kemudian kita ketikkan judulnya. Contohnya ini saya membuat poster untuk kucing klinik. Kucing klinik 1. Nah, di sini kan fontnya saya rasa masih kurang besar tuh. Nah, untuk mengubahnya sama aja sih kayak di Word, kita Ctrl A, seleksi semuanya dulu. Kemudian kita atur besarnya. Di sini saya menggunakan 24, terus kita klik tanda centang ini untuk menyimpannya. Terus kita masuk ke Move Tools, kita bisa memindahkan objeknya seperti ini. Nah, selanjutnya kan dari acara tuh pasti ada temanya tuh, temanya tentang apa. Nah, kita akan membuat tulisan baru di sini di bawahnya. Sama seperti tadi, caranya kita klik kiri, kemudian tahan, tarik ke areanya seberapa, kita lepas. Nah, terus fontnya kita kecilkan menggunakan ukuran 14. Terus fontnya juga bisa kita ganti lagi dengan menggunakan font lain. Nah, di sini saya akan rubah menjadi 11 saja. Terus warnanya bisa kita rubah dulu. Saya akan menggunakan warna merah di sini. Kita klik OK. Kemudian kita dapat mengetikkan tema dari kucing klinik 1 ini apa. Nah, di sini kan pengenalan Photoshop. Pengenalan Adobe Photoshop. Nah, seperti ini. Kita juga bisa mengatur ketebalannya kayak gitu di sini. Ketebalan fontnya. Di sini saya menggunakan medium. Nah, seperti ini. Nah, ada yang dibingungkan? Kalau ada yang dibingungkan, tolong ditanyakan saja terlebih dahulu biar bisa saya jelaskan lagi. Nah, oh ya, saat kita membuat teks itu nanti akan muncul juga layer-layer baru di sini sesuai nama teksnya. Ya, tadi seperti ada yang mau bertanya. Iya, ya. Kak, aku mau boleh nggak?
Nah, Iya, Lizzie tuh, boleh. mangga. Iya Kak, aku mau nanya. Jadi kan kadang kan aku kayak bingung gitu ya nentuin warna gitu kan. Iya. Tips warna yang tepat tuh gimana sih biar kalau desain kita tuh rapih gitu Kak? Terima kasih. Oke. Kalau dari saya sih tipsnya, kalau untuk desain seperti ini, kita jangan menggunakan terlalu banyak warna. Kalau bisa menggunakan 2 atau 3 warna saja yang gimana ya? Bisa dibilang kalau di apa namanya, lingkaran warna itu kan ada warna primer yang 3 itu. Nah, kita kalau bisa itu bikin untuk background dan tulisan itu saling berlawanan warnanya. Kalau di lingkaran warna kayak gitu, misalkan ini biru dan putih itu kan saling berlawanan. Nah, misal kita bikin background putih, tulisannya biru, kayak gini kan terlihat lebih mencolok tuh. Nah, kayak gitu sih paling Oke Kak. untuk pemilihan warna. Oke. Nah, ini kan udah nih apa namanya untuk tools yang teks ini. Kemudian selanjutnya kita dapat memasukkan objek lagi ke workspace kita. Kita dapat mengklik file lagi, kemudian open. Nah, di sini kan tadi saya sudah mengirim tuh yang file-file aset. Nah, kalian bisa buka aja. Di situ ada calendar white, terus clock white, kemudian flash white, kemudian QR code white. Nah, kita bisa klik dulu, pilih seleksi, kemudian kita klik open. Nah, maka akan terbuka tab-tab baru. Nah, kita balik dulu ke yang pertama sini. Nah, yang pertama itu kita akan memindahkan icon kalender ini ke tab sini. Kita klik dulu di kalender, terus kita masuk ke sini, ke move tools, kemudian kita klik objeknya, lalu kita drag seperti ini, arahkan ke tab sini. Nah, maka akan muncul di sini dan membuat layar baru. Di sini kita tuliskan icon calendar. Nah, untuk merubah ukurannya, kita dapat klik di sini di pojok-pojok yang kotak ini. Kita klik, kemudian di sini kita link dulu biar proporsional. Dan kita atur ukurannya sebesar 10% saja. Nah, seperti ini. Kemudian kita nah, perlu dipahami juga ya kalau di Photoshop itu misal kita mengatur auto select, pada saat kita ingin memindahkan objek ini, bisa saja kalau tidak pas kita malah justru memindahkan objek yang ini. Nah, untuk mengembalikannya itu Ctrl Z saja. Nah, di sini saya akan memindahkan objek ini biar lebih gampang, di zoom aja sampai kursornya jadi hitam tapi nggak ada arah-arahnya kayak gini. Nah, kita pindahkan ke sini. Nah, kita lakukan hal yang sama pada ini juga, clockwise. Kita klik, kita drag, kita arahkan ke sini. Kemudian kita atur ukurannya sebesar 10%. Kita klik OK. Kemudian kita susun di sini. Oke. Nah, kemudian ada juga ini flash white. Nah, sama seperti tadi kita juga drag ke kanvas yang pertama ini. Kemudian kita klik di ujung-ujungnya ini, klik 1 kali menggunakan klik kiri. Kemudian aktifkan ini, lalu kita atur ukurannya sebesar 10%. Nah, kita klik OK untuk menyimpan ini, klik centang. Kemudian kita klik objeknya yang mau dipindahkan, klik, kemudian geser. Nah, seperti ini. Sejauh ini apa masih bisa diikuti, teman-teman?
Oke, saya Kak, lanjutkan saja. Ya, misalnya nih kita mau nentuin ukuran fontnya gitu, yang kayak misalnya kayak kebesaran atau kekecilan gitu. Jadi kayak gitu. mohon maaf suaranya tadi kurang jelas. Ya, Oh mohon iya diulang Kak, pertanyaannya. ini kedengeran nggak? Kedengeran, kedengeran. Iya Kak, jadi kan misalnya nih kita nentuin ukuran font gitu Kak. Kok kayak Ya, kebesaran, tapi kita nggak tahu ukuran yang tepat tuh segimana sih gitu. Jadi kadang suka miskomunikasi gitu kalau disuruh orang lain gitu. Nah, jadi kira-kira ukuran font yang tepat tuh gimana nentuinnya gitu Kak? ukuran font yang tepat lebih dari ini sih. Saya langsung contohkan saja ya untuk ukuran font yang tepat. Iya Kak. Nah, di sini biasanya kan penggunaan font itu untuk misalkan kayak judul kucing klinik. Nah, itu biasakan gunakan font yang besar yang mencolok biar orang tahu kita apa sih dari inti dari poster ini, ada acara apa kayak gitu. Terus kita milih juga biasanya lebih kecil sedikit ukurannya untuk penulisan tema kayak gitu. Terus di sini kita coba langsung buat font baru ya. Nah, kita atur di sini. Nah, di sini untuk penentuan ukuran font itu kita bisa tulis dulu saja. Di sini kan misal kucing kliniknya itu warnanya kita ubah dulu menjadi putih. Misal kucing klinik ini dilaksanakan Sabtu 10 April 2021. Nah, ini 2021-nya kan nggak kelihatan tuh. Nah, dia sebenarnya karena ukuran si kanvas buat teksnya ini terlalu kecil. Kita bisa klik di sini di samping yang tanda kotak itu sampai ada arah panah kanan kiri, kemudian kita tarik. Nah, maka dia akan muncul 2021-nya. Nah, untuk tadi yang ditanyakan Lizzy, dia kan ukuran fontnya yang sesuai gimana sih? Nah, kita bisa coba-coba aja. Kita atur dulu, misal di sini saya menggunakan 9, terus 9 kayaknya udah pas sih kayak gitu kan, terus 8. Nah, untuk pemilihan ukuran font, kalau dari saran saya itu mending kita menggunakan ukuran font yang biar gimana ya, tulisannya tetap terbaca tapi banyak space yang tersisa gitu, jadi mata kita masih enak buat bacanya dan biar lebih proporsional. Sebenarnya kayak gitu nanti semakin sering kita ngedesain bakal semakin paham sendiri sih kita harus buat ukuran fontnya bagaimana, terus ukurannya seberapa kayak gitu. Oh iya Nah, kita Kak, makasih. ya. Nah, kemudian kita di sini bisa lanjut lagi. Kita menduplikasi, Ctrl J. Nah, Ctrl J terus tadi kita seleksi, terus kita arahkan ke bawah, kita drag ke ini. Kita juga bisa menggunakan arah panah pada keyboard untuk memindahkan objeknya. Nah, untuk merubah ini kan masih di Move Tools. Nah, kita masuk dulu ke Horizontal Tab Tool, kemudian kita klik tulisannya. Nah, baru kita akan bisa mengubahnya. Di sini akan saya tuliskan dari 09 sampai dengan selesai. Nah, seperti ini. Nah, untuk di bawahnya juga kita dapat melakukan hal yang sama dengan klik Ctrl J untuk menduplikasi, lalu kita seleksi di sini, kita tarik ke bawah dengan menggunakan Move Tools. Nah, kita dapat mengeditnya lagi, kita masuk ke Horizontal Tab Tool, kemudian kita klik di sini, dan kita tulis Google. Nah, seperti ini. Oke, sampai sini apa masih ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan Belum Kak, teman-teman. lanjut aja Kak. Ya. Ada. Oke.
Nah, di sini kan kalau kita menggunakan font yang pemilihan fontnya enak kayak gitu kan, ukurannya pas. Nah, kita di sini juga enak membaca informasinya langsung. Terus di sini jelas kapan waktunya, terus jamnya berapa, terus di mananya seperti itu. Nah, untuk keterangan lain seperti link pendaftaran, terus mungkin QR code itu bisa ditaruh di area bawah sini. Nah, untuk sosmed juga bisa kita taruh di pojok bawah sini. Nah, terus di sini kita akan memberikan nama, di sini gunakan saja nama kita ya, nama peserta atau apa. Terus di sini kita akan membuat teks lagi, teks di sini. Nah, di sini tuliskan saja peserta seperti ini. Nah, warnanya akan kita ubah menjadi warna kuning. Nah, perlu diperhatikan untuk mengubah warna font, kita perlu menyeleksi dulu, menyeleksi tulisannya, kita seleksi, kemudian kita klik di sini, kita rubah warnanya. Di sini saya menggunakan warna kuning, kemudian ukurannya saya tingkatkan 10. Nah, kita geser ke sini. Nah, biasanya kan ada tuh yang tulisannya kita kasih bordernya warnanya beda gitu kan. Nah, untuk memberikan border, kita dapat klik di sini lagi, klik kanan pada layernya, layar peserta ini. Kemudian kita masuk blending option. Nah, di blending option ini ada yang namanya stroke. Nah, stroke ini kita bisa ngatur juga nanti bordernya mau warna apa kayak gitu. Terus juga size-nya berapa, ketebalannya, kemudian opacity-nya berapa, kita bisa mengatur semuanya. Nah, di sini warnanya saya ingin menggunakan warna hitam saja. Kita langsung klik OK. Nah, maka di sini tulisannya jadi memiliki warna di tepi-tepinya. Nah, kemudian kita bisa untuk membuat nama, kita juga bisa langsung mengcopy saja dari sini. Kita Ctrl J lagi. Nah, ini kan layarnya di bawah nih. Kita bisa pindahin layar ke atas dengan cara klik kiri, tahan, terus drag ke atas. Terus kita pindahkan lagi ininya. Nah, ini karena masih warna putih, kita masuk lagi ke ini horizontal type tools. Kita klik lagi di sini. Kita Ctrl A untuk menyeleksi semuanya. Kita rubah warnanya menjadi sesuai dengan warna jas ini. Kita dapat mengklik saja langsung di jasnya karena sudah menggunakan eyedropper tool. Nah, maka warnanya akan berubah. Itu. Nah, di sini ketikkan nama kalian. Nah, terus di bawahnya, ini kan tidak muncul nih di bawahnya. Kita dapat menarik ininya, lebar untuk tulisannya. Nah, misal nama departemennya. Oke. Nah, ini kan satu tulisan. Nah, kita bisa membedakan juga di dua tulisan ini tapi memiliki font dan ukuran yang berbeda. Kita seleksi saja di sini, misal screen medianya. Nah, terus ukurannya kita rubah menjadi 6. Nah, maka dia akan mengecil. Kemudian fontnya juga kita rubah ukurannya. Nah, ini ada pengaturan juga, ada rata kiri, rata tengah, rata kanan. Kita akan menggunakan rata kanan. Nah, objek atasnya juga kita buat rata kanan. Oke. Nah, seperti ini. Nah, sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Halo. Itu ada space yang kosong, kira-kira diisi apa, Kak? Nah, ini di sini kan tadi bisa diisi juga pakai QR code dan link pendaftaran atau keterangan lain gitu. Di bawah sini dikasih space. Yang penting kan
kita informasi di sini jelas Kucing Klinik 1, terus temanya apa, kemudian kapan di sini juga kan diberikan space biar mudah dilihat. Kemudian di sini bisa kita tambahkan QR code, misalnya kan ini QR code, terus bisa langsung kita drag seperti ini, masuk ke kanvas yang pertama. Nah, ini kan muncul. Nah, kita bisa langsung mengatur ukurannya. Biar proporsional itu kalau men-skala kayak gini, biar proporsional sambil menahan tombol shift. Biar proporsional kayak gini. Oke. Kita klik OK. Nah, bisa kita taruh di sini untuk QR code-nya. Terus misalkan ada link pendaftaran juga tuh. Nah, link pendaftarannya itu link pendaftaran itu bisa kita taruh di bawah sini. Kita buat aja tulisan baru, klik kiri, tahan, kemudian lepas. Nah, di sini ukuran fontnya saya buat 9, terus kita warnanya diatur dulu. Sebenarnya pengaturan warna itu nggak apa-apa sih kalau kita nulis dulu baru diatur warnanya. Nah, kita klik, terus kita tulis link pendaftaran. Nah, ini kan hilang tuh pendaftarannya, kita lakuin aja yang kayak tadi, kita masuk ke area sini, di tengah sini, sampai berubah ada panah kanan kiri, kemudian kita tarik. Nah, ada satu hal juga yang perlu diperhatikan kalau di Photoshop. Nah, misal kita mau mengubah ukuran dari tulisan, itu jangan menggunakan Move Tools. Karena kalau kita menggunakan Move Tools, nah, si tulisan ini tuh, dia akan terstretch kayak gini. Nah, kita kalau nggak mau disimpan, klik ini ya, lingkaran silang ini. Nah, kita kalau mau mengubah ukuran tulisan itu, gunakan ininya, horizontal type tool. Diklik dulu di sini, baru kita rubah ukurannya. Nah, jadi dia tidak akan terstretch, begitu. Nah, ini ukurannya saya kecilkan lagi. Kemudian saya pindahkan di sini. Nah, saya buat teksnya rata kiri. Nah, terus di bawahnya kita tinggal tulis deh tuh linknya. Misal bit.ly terus pendaftaran aja. Nah, kalau bisa link pendaftaran itu dibuat ukurannya lebih besar dari tulisan ininya. Linknya itu misal kita buat ukurannya 10, kita buat ukurannya 9 aja. Terus warnanya itu kalau bisa dibuat yang lebih mencolok gitu, misal warna kuning. Nah, jadi kan lebih kelihatan linknya. Sini saya gunakan 8 saja. Nah, seperti ini. Kalau seperti ini kan lebih simpel, kita juga informasinya lebih enak melihatnya. Nah, gimana pertanyaan tadi, apa sudah cukup menjawab untuk penambahan space yang kosongnya? Iya Kak, sudah cukup menjawab. Terima kasih. Oke, ya, sama-sama. Nah, selain misal di sini kita nggak menggunakan QR code, nah bisa ditambahkan sih keterangan-keterangan apa gitu. Mungkin kayak misal acara ini khusus anggota trust atau apa, nah, gitu. Nah, terus untuk penambahan sosmed di sini sebenarnya caranya sama aja kayak yang tadi di atas ini. Kita tambahkan image dulu, image ini, kemudian kita tambahkan tulisannya. Nah, di sini saya akan mencoba menambahkan Instagram aja. Kita lakukan open. Kemudian di sini tadi di file yang sudah saya berikan ada instagramwhite.png.
Nah, dia akan membuka tab baru lagi. Nah, dari tab ini kita klik, tahan, dan drag ke sini. Nah, kita atur lagi tuh ukurannya. Di sini kita klik ini dulu, link biar proporsional. Kemudian kita klik 10. Apply dulu. Ini apply. Nah, di sini kan masih terlalu gede tuh image-nya. Kita bisa langsung aja diatur skalanya sambil menahan shift. Oke, nah, kemudian tulisannya saya ngambil dari sini. Kita tinggal Ctrl J aja. Terus ini kan Google Meet copy-nya kita pilih paling atas. Terus kita bawa ke sini. Nah, di sini atur lagi ukurannya. Lebih kecil ke ukuran 7. Oke. Nah, kalau untuk kayak gini kita gunakan yang rata kiri. Nah, kalau kita kan ingin mengatur posisi yang biar presisi kayak gitu. Nah, kita bisa klik dulu seleksi terus menggunakan tanda panah gitu pada keyboardnya. Nanti kalau kalian buat poster ini, tuliskan saja di sini nama Instagram kalian, nggak apa-apa, karena ini buat latihan aja. Nah, ya, ini bisa diatur biar lebih enak. Nah, di sini kan pas saya lihat nih kayak gini, ternyata di sini font buat Instagram itu kayaknya kegedean. Jadi kita gimana ya? Kita nggak tertuju fokus pada ini, malah kita bisa tertuju pada ini juga karena fontnya ukurannya hampir sama. Jadi bisa kita lebih kecilin lagi. Menjadi 6. Ya, sepertinya pas. Nah, dan begini kan jadi tulisan informasi yang ingin disampaikan terlihat lebih jelas kayak gitu. Yap, seperti ini. Gimana teman-teman? Apa bisa diikuti dengan baik? Atau saya terlalu cepat menjelaskannya? Sudah cukup ya dari saya. Oke, yang lainnya gimana? Coba teman-teman yang lain, mungkin masih ada yang ingin lagi ya. Mungkin ya kalau ada yang ingin ditanyakan. Nanti ada satu step terakhir juga sih di sini untuk kayak menambahkan ornamen-ornamen, contohnya di background gitu kita tambahkan motif-motif kayak gitu, biar nggak terlalu flat desainnya. Gimana nih yang lainnya? Mau nanya, Kak. Ya, boleh. Silahkan. Itu kalau judulnya biar ada space tiap huruf itu gimana ya? Oh, iya, iya. Bisa nggak? Bisa, bisa. Nah, untuk judul nih, kalau biar tiap huruf ini ada space, kita klik dulu ininya, terus kita masuk ke ini, horizontal type tool. Nah, kita klik, kita seleksi dulu ya semuanya. Kita seleksi seperti ini. Kemudian kita klik di sini nih, objek yang ini. Saya lupa nama toolsnya apa, tapi yang paling ada di kanan sini lah pokoknya. Kita klik, nah nanti ada muncul nih di sini.
Nah, di sini tuh ada jaraknya. Ini jarak ininya, jarak antar fontnya. Nah, kita bisa rubah, misal kita pengen rubah jadi 75, nanti fontnya jadi lebih renggang. Terus kita rubah jadi 100, fontnya lebih renggang lagi. Nah, di sini saya akan menggunakan 50 saja. Nah, selain itu juga di sini ada pengaturan juga buat jarak ke yang apa namanya, tinggi fontnya. Di sini kan ada 100%. Misal kita ubah tingginya cuma 50%, nah fontnya jadi seperti ini. Dan kalau kita tambahkan jadi 150%, fontnya jadi ke stretch ke atas. Gitu. Nah, di sini pengaturannya untuk pengaturan font itu. Kita juga bisa membuat jadi bold, kemudian italic, terus jadi ini untuk kapital semua, ini untuk kapital yang terus kecil kayak gitu, ini untuk membuat pangkat, ini untuk membuat yang underline gitu. Nah, pengaturannya ada di sini semua. Itu sih Pak, untuk membuat jarak antar fontnya. Ada lagi? Oke, makasih Kak. Cukup jelas? Oke. Cukup. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya mau lanjut ke step terakhir, di mana untuk menambahkan kayak motif-motif gitu pada desain kita. Oh ya, di sini kan layer nih, layer kita berantakan banget kan. Nah, kita bisa mengelompokkan layer itu ke dalam satu grup. Nah, misal ini link pendaftaran, posisinya di bawah, kita geser ke atas. Nah, untuk membuat grup itu, kita misalkan akan membuat grup lingkaran nih. Nah, kita bisa seleksi lagi, seleksi, terus klik di bawah sini, kemudian kita klik kanan, terus langsung kita klik Ctrl plus G. Nah, dia akan jadi grup. Terus grupnya kita namakan lingkaran. Oh ya, untuk merubah nama layer itu kita bisa langsung klik 2 kali saja pada layernya. Kayak gini. Nah, kita langsung bisa merubah namanya. Kayak gitu. Nah, terus di sini saya akan membuat layer baru. Nah, layer ini akan saya gunakan untuk membuat kayak ornamen-ornamen gitu kan, biar backgroundnya tidak terlalu flat. Di sini saya akan menggunakan polygon tool. Nah, polygon tool ini bisa kita atur setnya. Di sini saya menggunakan 6. Nah, terus langsung kita buat aja, kita klik, drag, terus kita buat objeknya kayak gini. Kita pindahin objeknya lebih ke dalam. Nah, kemudian kita atur ininya, struknya. Kalau di teman-teman mungkin dia masih ada fill-nya, nah fill-nya itu dihilangin. Kita pakai fill-nya yang kosong ini. Kemudian warnanya, di sini saya menggunakan warna biru. Kemudian ukurannya saya rubah menjadi 1. Dan jenis ininya kita menggunakan garis yang continue kayak gini. Nah, selanjutnya kita dapat merotasi juga, merotasi objek ini. Untuk merotasi, kita itu bisa ke samping-samping objek ininya, ke luar objek, kemudian sampai ada tanda panah yang kayak gini, tanda panah yang melengkung. Nah, kita bisa merotasi. Atau bisa juga klik di sini sih, kita dapat merotasi objeknya, misal sebesar 45 derajat. Nah, kayak gini. Klik OK. Nah, kita atur lagi ininya di sini. Kemudian ini kan kita akan membuat ornamen gitu. Nah, kita membutuhkan banyak poligon. Kita akan menduplikasinya. Kita tinggal klik Ctrl J. Nah, dia akan menduplikasi. Kemudian kita geser. Kita atur aja sembarangan, nggak apa-apa. Kita atur kayak gini. Terus Ctrl J lagi. Kita klik, pindahkan lagi, kita atur lagi. Kemudian kita klik Ctrl J lagi. Kita atur lagi. Nah, kayak gini. Cukup. Kemudian semua poligon ini kita seleksi. Cara seleksi yang biar langsung banyak itu, kita seleksi dulu di atas, kemudian tahan shift, kemudian kita klik. Nah, maka akan terseleksi semua. Kemudian kita pencet Ctrl G. Kita jadikan grup. Di sini kita namakan poligon. Nah,
Di sini kan warnanya dia posisinya ada di paling atas tuh, jadi ngetimpa yang lainnya. Nah, kita itu pengen mindahin si layer ini biar dia posisinya cuman di atas layer di background biru dan background putih. Jadi kita bisa klik, terus kita drag ke bawah kayak gini. Nah, kita taruh di atas BG putih ini, background putih. Nah, jadi dia posisinya di belakang si tulisan-tulisan ini. Nah, terus kan ini terlalu jelas tuh. Kita bakal bikin dia rada transparan gitu. Kita atur opacity-nya. Opacity-nya saya atur sebesar 20% aja. Nah, maka dia jadi kayak menyatu gitu kan sama background-nya. Nah, terus dari poligon ini kita mau buat poligon ini dengan warna yang berlawanan dengan warna putih. Terus ditaruh di belakang si orang ini. Kita klik Ctrl J lagi. Terus di polygon copy ini, kita klik kanan, masuk ke blending option. Nah, di sini kita akan gunakan lagi color overlay. Nah, color overlay-nya kita akan menggunakan warna putih di sini. Nah, seperti ini. Dan kita klik OK. Kita klik OK lagi. Kita geser ke bawah sini. Nah, kayak gini. Oh ya, terus ini kan ada orangnya nih, kita pengen ngasih bayangan juga kayak drop shadow gitu. Kita klik layer si orang ini, klik layer ini, kemudian kita masuk blending option, dan kita pilih drop shadow. Nah, terus kita bisa ngatur tuh opacity-nya, kemudian angle bayangannya, kemudian size-nya, ukuran bayangannya, jarak bayangannya dari si objeknya. Nah, di sini akan saya buat seperti ini aja. Kemudian kita klik OK. Nah, kayak gini jadi deh. Nah, ada yang mau ditanyakan lagi kah? Kok mau nanya, Iya, itu kan ornamen atau motifnya itu kan dibikin transparan gitu ya. iya. Itu tuh tujuannya biar nggak bertabrakan dengan warna font gitu, atau biar nggak keramaian atau gimana tuh Kak? Biar nggak keramaian sih lebihnya. Jadi kan kayak motif kayak gitu tuh, misal kita buat terlalu jelas juga bisa tabrakan sama font, terus juga desainnya jadi kelihatan terlalu rame kayak gitu. Nanti malah si orang itu nggak pada fokus sama apa yang disampaikan, malah kayak keganggu sama ornamen-ornamen itu di desain itu. Gitu. Oh iya, terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Oke, ini sekian materi yang saya sampaikan, dan kalau ada yang dibingungkan atau pertanyaan bisa ditanyakan. Oh ya, ini kan kita udah bikin tuh desainnya udah jadi kayak gini. Nah, kalau kita mau save, kita bisa langsung klik save aja di sini, save. Jadi file Photoshop dulu pertama, misal di sini poster 1 2 3 gitu aja. Nah, ini diatur Photoshop, terus save, klik OK. Nah, kemudian kalau kita mau ekspor ini jadi gambar, kita pilih file, save as. Nah, kemudian di sini diatur ke PNG, bisa juga JPEG. Nah, di sini saya akan pakai PNG. Kemudian saya namakan juga poster 1 2 3. Kemudian saya save. Nah, di sini biarkan aja seperti ini, kemudian kita klik OK. Nah, maka gambarnya akan muncul di sini, poster 1 2 3.png. Nah, jadi deh kayak gini. Oke. Nah, bisa langsung masuk sesi tanya jawab aja kalau ada yang dibingungin soal tadi materinya. Ayo, teman-teman boleh open mic yang ingin tanya. Langsung saja. Sebenarnya kalau pelatihan desain kayak gini susah juga karena harus pakai Google Meet kayak gini kan, kita nggak bisa ngajarin orangnya langsung, jadi nggak tahu paham atau enggaknya juga.
Kak, mau nanya dong. Iya, boleh. Kalau referensi desain gitu kan biasanya aku lihat kayak dari Pinterest gitu. Kakak ada referensi Iya. lain gitu nggak? Kalau saya biasanya untuk desain itu saya ngeliatnya di ini sih, freepik.com. Nah, di situ banyak juga aset-aset gratisnya di sini nih. Nah, biasanya saya lihat juga di sini, freepik.com. Nah, di sini juga banyak aset gratis gitu, jadi kita bisa ngedit asetnya gitu. Selagi nggak dikomersialkan, sebenarnya nggak apa-apa sih pakai aset ini secara gratis gitu. Cuman kalau aset apa namanya desain kita akan dikomersialkan gitu, kita harus kayak beli lisensinya kayak gitu. Nah, di sini banyak referensi desain-desain gitu. Beli lisensi tuh kayak gimana, Kak? Beli lisensi itu maksudnya di sini kita kan ada opsi tuh buat berlangganan kayak gitu. Nah, kita bayar kayak gininya. Oh, gitu, Kak. Iya. Tapi kalau selagi dipakai cuma untuk desain-desain biasa nggak apa-apa. Oke, oke, Kak, makasih. Oke, sama-sama. Ada yang mau ditanyakan lagi ya terkait Adobe Photoshop-nya? Misal mau tanya tentang tools apa, terus cara membuat apa, kayak gitu. Kak, Sebenarnya, mau nanya nih, kalau iya boleh. kalau misalnya buat ribbon kan bisa ya pakai Adobe Photoshop. Nah, itu Iya, buat yang buat foto kitanya itu pakai tools apa ya kira-kira? buat foto kitanya. Maksudnya gimana? Yang apa sih yang bolongnya itu misalnya kan Oh, ini yang transparannya ya itu, biar transparannya. transparan. Nah, kita bisa membuatnya dari awalnya kayak gini nih. Kita buat file baru ya, bikin file baru, new. Nah, di sini kita atur lagi ukurannya 1024 aja. Dan di sini juga 1024. Nah, di sini kan ada background kontennya tuh. Nah, kita atur di sini jadi transparan. Ininya kita misal namain ribbon. Kita klik OK. Nah, di sini kan transparan. Terus kita misal mau bikin bentuknya apa ya? Kita warnain dulu deh. Kita warnain warna merah. Misalnya kayak gini. Nah, terus kan di sini mau dihapuskan ya, biar bolong gini ya tengahnya. Nah, kita pakai seleksi ini aja, seleksi elliptical marquee tool. Kita seleksi ini di tengahnya kayak gini, sambil tahan shift, terus kita lepas. Nah, kemudian kita pakai penghapus deh. Nah, begini pakai penghapus. Nah, itu kan di belakangnya jadi bolong transparan kayak gitu. Terus kita hilangin seleksinya, Ctrl D. Dan kita mau pakai objek orang ini aja buat di belakangnya gitu. Kita Ctrl C dulu. Kemudian kita Ctrl V di sini, kita paste. Nah, ini kan objek orangnya di depan nih. Nah, ini lihat posisi layarnya dulu. Ini kan orangnya numpuk di layar bawahnya. Nah, biar orangnya itu kelihatan di belakang, layar satu ini kita naikin. Nah, orangnya di belakang kayak gini. Gitu kalau buat ribbon. Udah cukup menjawab. Udah cukup, Kak. Oke. Ada lagi nggak yang ditanyain?
Ini nggak ada yang bertanya lagi nih. Pada bisa atau pada bingung? Silakan teman-teman yang mau nanya, nanya langsung ke Aldi ya. Dia langsung ngerti. Iya, BTW ini teman-teman, kalau misalnya di sini ada yang ternyata belum nyoba ya, maksudnya belum nyoba, nanti mungkin coaching klinik ini, Meet Google-nya kan di-record, nah nanti bakal di-upload nih di YouTube. Nah, jadi nanti teman-teman yang mungkin sekarang masih kesulitan ya, mungkin belum install atau misalnya udah install tapi masih belum mencoba gitu, nanti mungkin bisa ditonton ulang nih coaching klinik ini, terus nanti kalau misalnya ada yang, maksudnya ketika nanti teman-teman nyoba nih, ternyata ada kesulitan, nah nanti mungkin bisa langsung tanya di grup ya. Iya, bisa langsung tanya aja. Biar Oke, Kak, apa namanya? siap. Biar coaching klinik ini bukan cuman kita pas acara ini aja belajarnya, tapi grupnya juga bisa dimanfaatin buat belajar bareng kayak gitu. Nah, betul tuh. Iya, jadi yang namanya desain nggak bisa cuman kita ngedengerin teori ya. Harus Iya, praktek. harus praktek langsung. Makanya mungkin nggak apa-apa tadi Kang Aldi udah ngejelasin nih kayak step by stepnya tadi. Nah, nanti teman-teman silahkan ikutin nih. Kan nanti ketika video ini udah di-upload di YouTube, nah silahkan dicoba nih. Karena kalau nggak dicoba ya nggak bakal bisa gitu. Nanti kalau misalnya memang ada kesulitan, langsung share aja di grup, Kang misalnya, Kang Aldi saya ini kayak gini nih kesulitan, gimana solusinya gitu. Gitu ya teman-teman ya. Oke, Kak. Ini ada yang mau tanya lagi tentang, mungkin bebas sih tentang apa aja tentang Photoshop. Mungkin ini kan kita cuman gunain tools-tools buat apa namanya, buat poster, buat desain kayak gitu. Terus juga banyak tools-tools yang bisa kita gunain buat edit foto kayak gitu juga di Photoshop ini. Nah, kayak contohnya tools-tools di adjustment ini bisa kita gunain buat ngedit foto dari fungsinya mungkin hampir sama kayak di Lightroom atau di kalau di handphone itu ada namanya Snapseed kalau nggak salah. Nah, sama aja sih fungsinya hampir kayak gitu. Cuman secara khusus memang ada Adobe Lightroom juga yang bisa digunakan buat itu. Iya, BTW teman-teman, di sini masih ada yang kesulitan buat nge-install softwarenya nggak? Mungkin bisa ditanyakan nih di sini. Takut Iya, ada kalau ada kesulitan. yang bingung. Ini ada yang mau ditanyakan lagi? Masih banyak sebenarnya yang belum saya bahas, mungkin saya lupa atau apa. Kak, mau nanya, Kak. Iya. Kalau Adobe, apa namanya, After Effects itu termasuk Adobe Photoshop nggak? Gitu. Apa beda ya? Itu bukan. Adobe After Effects itu dia sebenarnya buat editing video juga lebih, tapi dikhususin buat visual effect. Jadi kayak bikin misal efek-efek seperti kayak di video terus kita dikasih api, atau sebenarnya pernah nonton film-film kayak Avengers gitu nggak? Dia kan banyak Iya, Kak. CGI-nya gitu. Nah, itu Iya, dikhususin iya, buat iya. itu sih, buat bikin efek-efek kayak gitu, visual effect. Oh, gitu, gitu. Oke, Kak, siap. Nah, sebenarnya ada juga selain Photoshop ini, biasanya saya kalau buat ngedesain poster-poster kayak gini itu menggunakan kombinasi dari Photoshop sama Adobe Illustrator. Nah, Adobe Illustrator itu bisa digunakan buat bikin-bikin aset kayak gini juga nih, yang gambar-gambar ini, misal gambar jam, terus
eh, ini gambar yang lokasi itu, terus QR code kayak gini. Karena kalau pakai Illustrator itu dia pasti gambarnya lebih tajam gitu, terus dia juga dikhususkan buat kayak pengolahan garis gitu kan, jadi vektor namanya, jadi dia lebih enak kalau buat bikin kayak misal ornamen-ornamen kayak gini, kayak gitu. Mau nanya Kak, Ya, kalau kan tadi ada yang disatuin gitu kan, dijadiin grup. Kalau misalkan ah, kita mau berpikiran itu bisa dipisahin lagi nggak? bisa. Nah, ini contohnya tadi ya, yang grup. Ini kan ada grup lingkaran nih, ada grup lingkaran. Nah, kita tinggal buka aja. Di sini kan ada lingkaran copy 6, copy 5, lingkaran copy 4. Terus kita keluarin kayak gini. Keluarin, ini kan diseleksi dulu layernya, kita keluarin dari grupnya. Nah, maka dia nggak masuk lagi di grup ini ya, di grup lingkaran dia udah nggak masuk, dia ada di luar grupnya. Kayak gitu. Nah, kalau mau masukin ke grupnya lagi, bisa kita langsung drag lagi, kita masukin lagi. Kayak gini. Gitu doang. Kalau di grup dia masih bisa dipisahin, cuman kalau tadi kan ada yang kita merge tuh, yang contohnya misal kayak gini, terus kita klik ini, terus kita merge. Nah, yang merge ini nih. Nah, di sini kan ada merge layer tuh. Nah, kalau udah di merge, nah itu nggak bisa dipisahin. Tapi kalau masih di grup itu masih bisa dipisahin. Gitu. Oh gitu. Makasih Kak. Ya, sama-sama. Terus kalau ada Photoshop itu bisa buat logo gitu nggak? Bisa juga. Cuman kalau untuk logo dia kan butuh apa namanya kayak gambarnya harus tajam gitu ya. Lebih disaranin kalau buat logo sih mending pakai Adobe Illustrator dibandingkan Adobe Photoshop. Nah ini saya buka Illustrator aja ya buat contoh juga biar kali aja ada yang mau nanya di Adobe Illustrator sekalian. Ini nggak ada yang mau nanya lagi tentang Adobe Photoshop, masih banyak juga sebenarnya tools-toolsnya. Ini juga ada filter, ini bisa digunakan buat edit foto juga. Kak, mau nanya lagi Kak, Iya boleh. kalau Photoshop Portable sama Photoshop full version tuh bedanya apa ya? Bedanya ini doang sih, kalau portable itu dia misal kita install Photoshopnya itu diekstrak di flash disk kayak gitu kan. Nah kita bisa misal flash disknya itu dicabut dari komputer kita, dicolok ke komputer lain, kita bisa buka lagi Photoshopnya tanpa harus install. Nah kalau yang full version dia tuh harus diinstalnya kayak misal di penyimpanan sistem kita, misal contoh di disk C gitu kan. Nah, kita installnya di situ. Kalau portable itu bisa kita pindah-pindahin kemana-mana, lebih simple gitu. Oh gitu Kak. Oke, makasih Kak. Oke. Ilustrator saya error. Gimana, masih ada pertanyaan lagi? Atau perlu saya jelaskan ulang beberapa step yang ada di ini? Kali aja masih pada bingung. Iya, yuk buat teman-teman nih,
yang masih bingung terkait materi yang udah disampaikan bisa ditanyain aja, atau mau nanya terkait desain di luar materi yang udah disampaikan ke Kak Aldi, boleh banget ya ditanyain Bisa langsung. Kalau juga. misalnya ada yang masih bingung, tanyain aja nggak apa-apa kok. Mau tanya lagi, Kak. Ya, boleh, silakan. Kak Aldi belajar desain itu berapa lama? Terus belajarnya gimana gitu? Otodidak atau Kalau ada berapa sih? kalau berapa lamanya nggak bisa dihitung juga sih, karena kan bukan cuma belajar desain 2D. Tapi mulai belajar desain itu berarti dari SMK, karena saya dulu SMK jurusan animasi, jadi ya belajar desain juga. Cuman lebih banyak sebenarnya belajar desain di 3D. Jadi kalau 2D itu ya kita belajar otodidak aja gitu. Cuman ada sedikit materi, terus kita ngembangin sendiri. Yang penting praktek sih, praktek, terus juga sering-sering lihat tutorial di YouTube atau di internet kayak gitu. Pasti lama-lama juga bakalan bisa. Bakalan gimana ya? Biasanya orang bisa desain tuh dia susah juga buat jelasinnya kayak gimana teorinya, tapi dia paham gitu. Dia udah secara otomatis misal bikin kayak gini, udah di gimana ya? Dia ada ide langsung bikin aja kayak gitu. Terus juga desain itu kan perspektif tiap orang ya. Biasanya misal ada yang sukanya desain-desain yang simple, terus juga desain-desain yang mungkin lebih kompleks kayak gitu. Kalau saya belajar desain berarti mungkin itu dari mulai SMK sih, SMK kelas 2-an lah gitu. Terus itu nggak suka apa ya, stres pengen nyerah nggak kalau misalkan ngedesainnya gagal gitu? Bukan stres atau nyerah kalau desainnya gagal sih, lebih ke kadang desain itu kan kita butuh mood gitu ya, moodnya harus lagi baik kayak gitu biar dapat inspirasi. Nah kadang kalau moodnya lagi kacau itu susah nyari inspirasi, jadi kita mau ngedesain rasanya kayak buntu, kita nggak tahu harus ngedesain kayak gimana kayak gitu, paling kayak gitu sih. Jadi tipsnya kalau lagi rasa buntu gitu desainnya gagal ya kita refreshing aja, bikin mood kita baik dulu, nanti juga dapat inspirasi lagi buat ngedesain gitu. Oh gitu. Soalnya saya pernah juga kayak pengen banget ngedesain, udah ngeload ini, terus pas nyoba desain nggak tahu mencet apa, tiba-tiba ada yang error atau enggak sesuai keinginan kita, itu kayak pengen nyerah aja. Ya, paham. Kalau kayak gitu sering-sering latihan sih, nanti juga kita paham itu errornya karena apa kayak gitu. Biasanya kayak gitu cuman karena kita salah klik gitu kan errornya. Iya, Kak. Gimana, ada lagi yang mau bertanya? Kak, mau nanya Kak, Iya silakan. aku kan lihat di CV kakak tuh ada pengalaman game designer ya. Itu tuh kakak bikin game apa tuh Kak? Itu saya lebih ke desain 3D objek-objek di game sih. Saya bikin game virtual reality gitu, dia buat pelatihan. Jadi saya bikin objek-objek 3 dimensinya gitu. Terus juga ada beberapa gamenya sebenarnya bukan game yang dipublish di Play Store atau apa gitu ya. Itu game yang kebutuhannya digunakan untuk kayak pelatihan di perusahaan-perusahaan kayak gitu. Nah, terus ada juga desain beberapa game yang sebenarnya cuma desain doang tapi nggak sampai diproduksi gitu. Tapi kerjanya lebih banyak ke desain 3 dimensi, ke animasi gitu. Nah, ada yang bertanya di ini, apa perbedaan fungsi antara Photoshop, Illustrator, dan CorelDRAW? Oke, untuk perbedaan Photoshop, Illustrator, dan CorelDRAW itu yang dasar dulu. Photoshop itu sebenarnya Illustrator sama CorelDRAW itu sama, cuman dia
kayak berbeda pembuatnya aja. Illustrator kan dibuat oleh Adobe, terus CorelDRAW yang buat Corel. Gitu. Nah, untuk Photoshop itu digunakan untuk pengolahan gambar. Dia sistemnya bitmap. Bitmap itu kayak gimana ya, titik-titik warna gitu. Jadi dia kalau di zoom itu bisa pecah, misal resolusinya rendah. Nah, sedangkan kalau di Illustrator sama CorelDRAW itu dia pengolahan vektor, namanya vektor garis. Jadi dia walaupun mau di zoom seperti apapun, dia objek-objeknya nggak bakal pecah karena dia sistemnya pakai garis gitu, bukan titik-titik warna. Nah, kalau untuk membuat poster atau banner itu disarankan sih mending pakai Photoshop aja. Cuman Illustrator atau CorelDRAW itu digunakan untuk membuat aset-asetnya gitu. Biar asetnya walaupun misal kita bikin poster yang resolusinya gede di Photoshop, terus kita bikin asetnya di CorelDRAW atau Illustrator gitu. Nah, nanti pas asetnya itu di stretch, itu asetnya jadi nggak pecah, kayak gitu. Apakah cukup menjawab buat Sukma Aji Pamungkas? Ini Illustrator saya error sih, kalau nggak error bisa saya tunjukkan juga perbedaannya. Baik. Nah, ada lagi yang mau bertanya, bebas sih tentang apapun tentang desain. Izin nanya, Iya. kalau di Photoshop ini animasinya itu bisa digerakin gitu nggak Kak? Kayak misal berpindah tempat gitu-gitu. Bisa sih, di Photoshop bisa dipakai juga buat kayak gitu. Kalau untuk caranya sendiri, saya juga jarang pakai karena kalau untuk animasi gitu saya biasanya pakai Adobe Animate. Kalau di Photoshop ada juga, biasanya fiturnya ada di bawah sini nih, yang pas kalian pertama install ada kan tuh yang timeline gitu di bawah sini. Bentar saya tampilkan dulu untuk timeline. Nah, bisa menggunakan fitur yang ini, create video timeline. Untuk tutor-tutornya itu banyak juga sih di YouTube, kayak buat bikin animasi di Photoshop kayak gitu. Baik Kak, terima kasih banyak. Oke, sama-sama. Kak, mau nanya, Iya, boleh. menurut kakak nih, spesifikasi laptop yang udah bener-bener cukup lah untuk desain gitu, apa Kak? Kalau menurut saya, kalau untuk desain kayak gitu, sebenarnya i3 juga cukup ya, yang generasi baru. Terus juga kalau bisa diusahakan itu di laptopnya ada GPU-nya, GPU integrated kayak mungkin Nvidia atau AMD kayak gitu. Kalau untuk spek i3 juga sebenarnya udah cukup, tapi lebih baik i5 atau i7 kalau untuk Intelnya. Terus kalau untuk AMD-nya itu Ryzen 3 atau Ryzen 5, lebih baik lagi Ryzen 7 sih. Begitu. Nah, terus ada yang nanya juga, tanya download software kayak gitu biasanya di mana, Bagas 31 apa Kuiha, apa ada tempat lain? Iya sih, kita kan sebagai orang Indonesia, kita rata-rata masih menggunakan banyak software bajakan, jadi paling downloadnya di Bagas 31 atau Kuiha. Terus ada juga sebenarnya tempat lain downloadnya, di sini file CR namanya. Kalau di file CR itu banyak aplikasi, dia udah secara otomatis kayak pre-activate. Nah, di sini kita bisa cari aja Adobe. Nah, nanti muncul tuh banyak di sini. Ada Adobe Photoshop yang paling baru juga 2021, Adobe Illustrator. Nah, bisa download di sini aja.
lebih enak di sini sih sebenarnya daripada di Bagas 31 ataupun di QH gitu. Udah cukup menjawab untuk Muhammad Ikhlas Duri. Oke, sama-sama. Nah, ini contoh untuk Adobe Illustrator ya. Nah, di sini waktu itu saya buat untuk logo. Nah, di Adobe Illustrator ini kalau di zoom kayak gini itu dia tuh nggak pecah ininya. Garis-garisnya tetap utuh untuk pengolahan vektor gini. Nah, beda sama kalau di Photoshop. Nah, kalau kita zoom tuh, kita kelihatan tuh titik-titik warnanya, pixel-pixelnya. Nah, sedikit perbedaannya itu. Untuk tools-toolsnya sebenarnya hampir sama sih di Illustrator sama Photoshop itu, cuman ya ada perbedaan dikit gitulah. Nah, ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Oh, ini ada lagi. Adobe di Photoshop itu perlu diupdate terus nggak? Sebenarnya nggak perlu juga diupdate terus-terusan. Yang penting misal kayak kita nyaman pakai versi yang 2016 atau 2017 gitu, yang CC. Nah, ya udah pakai itu aja karena kalau diupdate pun itu nggak ada perubahan yang besar gitu, paling ada penambahan 1 atau 2 fitur dan perbaikan gitu di bug lah. Nah, kalau terus juga biasanya kalau kita update itu semakin berat softwarenya, semakin optimal tapi semakin berat juga kalau spek kita nggak memadai, yang ada malah nantinya nggak kuat pakai versi yang terbaru gitu. Jadi lebih baik kalau udah nemu yang nyaman ya udah gitu aja. Nah, masih ada yang bertanya lagi nggak? Teman-teman, mungkin ada yang ingin nanya lagi, boleh ya, menggunakan mic atau di kolom chat juga. Kalau tidak ada, mungkin dicukupkan sekali. Oh ya, baik Kak. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa diikuti dengan baik. Kalau misal ada yang dibingungkan, bisa tanyakan saja di grup. Nanti bisa saya jawab juga kalau ada yang bertanya gitu. Cukup sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Aldi telah membagikan ilmunya yang luar biasa kepada kita semua. Dan banget ya materi yang telah disampaikan oleh pemateri kita hari ini. Selanjutnya, penyerahan e-sertifikat kepada pemateri. Untuk operator dipersilakan. Baik, sekali lagi terima kasih pada Kak Aldi. Tak lupa juga terima kasih kepada seluruh peserta yang telah mengikuti rangkaian acara coaching klinik ke-1 ini dengan sangat antusias. Semoga ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat. Amin. Baik, teman-teman diingatkan lagi ya, itu di kolom chat sudah ada absen, ini absennya di kolom chat.
Baik, selanjutnya jangan keluar dulu ya teman-teman. Kita foto-foto secara online dulu. Untuk semuanya boleh kameranya dinyalakan terlebih dahulu dan siapkan gaya terbaiknya ya. Untuk dokumentasi sudah siap. Ini udah on cam semua belum? Belum nih, masih banyak yang off cam. Ya teman-teman. On cam dulu ya teman-teman yuk. Yuk on cam, yuk on cam. Iya, on cam terlebih dahulu. Gimana, apa udah on cam semua belum? Soalnya saya nggak kelihatan di HP. Boleh apa baik? Ya, suara saya terdengar. Dengar. Oke, kita mulai ya. Sebagian yang on cam ya, ada setengahnya ya. Mulai saja. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, sekian dari sesi dokumentasi. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih. Teman-teman, di sini kita ada challenge nih ya buat kalian, 3 poster, membuat poster. Jadi 3 poster terbaik akan mendapatkan hadiah. Nah, link challenge-nya itu nanti dikirim ke grup CC. Nah, buat teman-teman yang belum absen, silahkan absen dulu ya. Baik, alhamdulillah nih kita udah sampai ke penghujung acara. Sekali lagi terima kasih kepada pemateri hari ini, Aldi. Terima kasih juga kepada seluruh peserta yang telah mengikuti rangkaian acara ini dengan sangat antusias. Semoga kita dapat dipertemukan kembali di kegiatan selanjutnya. Nah, saya Elisa selaku moderator mewakili teman-teman panitia. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan pada acara kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa isi presensi teman-teman. Makasih teman-teman semuanya. Makasih Aldi. Thank you ya. Terima kasih juga teman-teman. Oke, mantap. Jangan lupa challenge-nya guys. Ditunggu. Dan sampai ketemu Ya. di coaching klinik yang kedua ya guys. Semangat terus Screen Media. Oke, siap, Kak. Mantap. Woi Aldi, kumaha ya? Teknik aman. Aman bang, udah setahun bang nggak ke kampus bang. Di Brebes aja saya. Iya loh. Praktikumnya gimana itu kalau nggak ke kampus? Praktikum pakai aplikasi. Rata-rata kan pakai aplikasi gitu simulasi. Jadi aman sih praktikum. Walah. Ya bisa teknik kan riweh sama laprak ya. Iya, seminggu lapraknya 3-4 kan, nggak tidur. Iya gila. Mantep emang. Ya, Aduh, ini aja abis ini ada tes ini saya. Wah, tes aslab, doain ya teman-teman ya. wah dia lancar ya dia. Ya, amin. Mantap. Produktif sekali ya weekendnya. Biasanya rebahan, ini tumben aja produktif. Iya. Ya sekali lagi thank you banget ya guys. Ya, makasih juga.
Ya, thank you juga buat teman-teman ini, Elisa ya. Langsung aja berarti ya kita eval dulu, Din. Boleh. Ya, boleh. Sok atuh. Tapi ini masih ada yang join. Siapa yang join nih? Boleh. Ini nggak sih? Nggak bisa dikeluarin gitu ya kalau di Meet ya? Mungkin dari hostnya ya bisa langsung dikeluarin aja. Dikeluarin aja langsung. BTW recordnya di berarti lo udah nggak ngekos di Gamal, Di? Enggak lah. Gue mau ngontrak paling kalau berangkat pagi. Walah.